Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih sidang jemaat gereja Kristen Jakarta dimanapun berada. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh ada sampai detik hari ini di penghujung bulan Mei. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan membawa setiap penyembahan kita. Karena hanya Dialah Allah yang layak ditinggikan. Seperti pemazmur mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Kita mau serahkan ibadah kita saat hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih sidang jemaat, saya undang kita semuanya berdiri. Biar kita mau merasakan kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, lewat setiap pujian yang akan kita naikkan hari ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan.
bersyukur Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sampai detik hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kami umat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami kekuatan, sukacita, dan rasa syukur untuk datang memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Allah kami yang layak ditinggikan, Engkau Allah kami yang layak diagungkan, dan Engkau Allah kami yang layak dipuji dan dibesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami undang kuasa Roh Kudus hadir saat hari ini, bertata di atas setiap puji-pujian kami, bahkan bertata dan bersemayam di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri, kita sebagai umat percaya di segala abad dan segala tempat, kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pembacaan nas Alkitab kita sebagai nas responsoria pada siang hari ini, terambil di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal pertama ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bunyi firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita mau diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan lewat puji-pujian hari ini, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandengan tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga,
bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuh, haleluya, amin, dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, 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 Dia baik bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus, Dia sangat baik bagi saya dan saudara terkasih. Amin. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita boleh diizinkan untuk menikmati kuasa Roh Kudus. Bahkan kita percaya saat hari ini Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Roh Kudus hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk terima berkat terbesar, yaitu suara kebenaran firman Tuhan. Kita mau tinggalkan sejenak segala beban kita. Kita mau datang di kaki Yesus dan kita berseru dan kita siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman itu sendiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita mau sungguh-sungguh Roh Kudus hadir saat hari ini.
hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita dengan lembut kita katakan, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jemaat dipersilakan duduk kembali, kepada hambanya kami persilakan. Shalom, Jemaat Sinode Gereja Kristen Jakarta yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama-sama sekalipun di dalam ibadah online. Dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan, berkat Tuhan selalu ada beserta dengan Anda dan keluarga. Dan saya juga sangat yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita sekalipun di dalam ibadah online. Pada hari ini saudara sekalian, saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu kepenuhan roh untuk bersaksi. Kepenuhan roh untuk bersaksi yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, saya pernah satu kali menemani seorang pendeta berkhotbah di New York. Saya hanya menemani dia dan teman saya ini yang berkhotbah. Ketika sampai di sana, saya ikut ibadah dan gembala sidang ini tahu kalau saya juga pendeta. Maka selesai berkhotbah dan di akhir daripada ibadah tersebut, pendeta itu lalu berkata kepada jemaatnya, hari ini kita kedatangan seorang pendeta juga dari kota Philadelphia, pendeta Kilat Lembong, dan dia akan berdoa bagi Anda semua. Bagi Anda yang ingin didoakan dan mendapatkan penuhan daripada Roh Kudus, silakan maju ke depan.
Ternyata beberapa orang mulai maju ke depan dan kemudian saya dipersilakan untuk maju dan berdoa. Sebenarnya saya juga tidak siap karena juga tidak diberitahu dari semula kalau untuk mendoakan jemaat. Apalagi diminta untuk mendoakan tumpang tangan supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena diminta ya sudah saya maju. Ketika saya berdoa dan hendak menumpangkan tangan, baru angkat tangan, seorang wanita di depan saya langsung jatuh dan kemudian bergetar-getar. Wah, saudara sekalian, banyak jemaat yang kaget. Saya lebih kaget lagi karena saya tidak punya keinginan untuk doa lalu tumpangkan tangan dan jatuh. Mereka kaget, saya lebih kaget lagi. Kemudian saya ke orang kedua juga jatuh lalu bergetar. Padahal saya tidak punya keinginan untuk menjatuhkan mereka. Ketika melihat banyak yang jatuh, jemaat mulai maju satu demi satu, bahkan makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Sampai akhirnya gembala sidangnya juga turun tangan dan mendoakan saking banyaknya yang naik. Seringkali orang salah berkenan dengan kepenuhan Roh Kudus. Di penuhan Roh Kudus seringkali diidentik dengan mendoakan jatuh lalu bergetar. Bahkan ada yang identik dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Dan hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk melihat lebih dalam mengenai ayat ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia akan naik ke surga. Dia memberitahukan kepada murid-murid bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan melihat dua hal dari ayat ini. Yang pertama saudara sekalian, yaitu dari ayat ini mengatakan kita orang percaya akan menerima kuasa surgawi. Yesus sebelum naik ke surga, dia memberitahukan kepada murid-muridnya pada saat itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. New Revised Standard Version menerjemahkan, but you will receive power. Di dalam terjemahan kata power ini adalah kuasa, dunamos atau dinamis saudara sekalian, yang menggerakkan, yang kemudian mempengaruhi seseorang di dalam kehidupannya. Nah, kita melihat bagaimana itu terjadi pada hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ketika para murid-murid mereka berkumpul bersama-sama, maka Roh Kudus dikatakan hadir di tengah-tengah mereka seperti nyala lidah api. Dan kita melihat bagaimana kemudian para rasul mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dikatakan para rasul ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa lain. Saudara sekalian, di dalam bagian ini mengatakan mengenai satu bahasa yang lain atau senolalia, bukan glosolalia. Glosolalia itu adalah bahasa roh, tapi senolalia ini adalah bahasa lidah. Bahasa yang diucapkan oleh para rasul dan orang-orang yang di bawah itu mengerti berdasarkan daerah mereka masing-masing. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kita melihat bagaimana kemudian Petrus berkhotbah pada saat itu. Petrus berkhotbah di hari Pentakosta dan ternyata luar biasa. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai sehingga ada 3.000 orang yang bertobat pada waktu itu, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kemudian menjadi anggota gereja, menjadi orang yang percaya. Saudara sekalian, kita melihat para rasul ini, orang-orang ini adalah orang yang biasa. Kebanyakan mereka adalah nelayan yang berasal dari Galilea, tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka dipenuhi dengan kuasa daripada surgawi. Maka Roh Kudus itu kemudian menguasai mereka, memimpin mereka, kemudian membimbing mereka, sehingga mereka mampu bersaksi untuk Tuhan Yesus. Mereka mampu berkhotbah, khususnya Petrus pada waktu itu mampu
mampu berkhotbah, dan kemudian membawa orang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu tandanya adalah dia dikuasai, dia dipimpin, dia dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan buah daripada Roh Kudus yang akan kelihatan nyata di dalam hidupnya. Orang yang ketika percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu akan menguasai dia seluruh hidupnya. Dia kemudian akan dipimpin dalam anugerah Tuhan, dibimbing sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Ada seorang hamba Tuhan bernama Awet Tozer. Dia pernah mengatakan, ketika Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kita, dia berharap ketaatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bagian dari masalah sisi kemanusiaan kita, bahwa kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi kita bertindak sesuai dengan keinginan yang kita sukai. Disinilah masalahnya saudara sekalian. Seringkali orang-orang Kristen, mereka merasa diri mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, di dalam gereja berbahasa roh, bahkan ada yang mengajarkan berbahasa roh. Saudara sekalian, ada kelas bahasa roh, mengajar orang-orang untuk kemudian bisa berbahasa roh. Ucapin haleluya, 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 dan kemudian akhirnya mengharapkan banyak orang berbahasa roh. Kita melihat tanda daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup mereka menghasilkan buah-buah daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri yang kemudian membimbing orang itu punya kasih, punya kesabaran, punya kelemah lembutan, punya penguasaan diri. Buah-buah roh ini yang bukti nyata di dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen ketika di gereja, waduh, seakan-akan berbahasa roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi keluar gereja jadi halilintar. Lupa juga saudara sekalian. Bahkan di dalam kehidupannya, seperti yang Awet Tozer katakan, seringkali orang Kristen ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi di dalam kehidupannya tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Saudara sekalian, ada seorang bernama Mahatma Gandhi. Beliau adalah bapak negara orang India. Sebuah kisah yang menceritakan bagaimana di dalam kehidupannya. Waktu kecil dia ingin pergi ke gereja. Ketika dia hendak masuk ke dalam gereja, dia melihat ada seorang penyambut yang berdiri di depan gereja. Orang ini memang bukan orang India. Gereja itu memang untuk orang-orang kulit putih. Saudara sekalian, ketika penyambut melihat anak India yang hendak masuk ke gereja, maka penyambut itu berkata, "Nggak boleh masuk. Ini gereja khusus orang kulit putih." Dia diusir. Tapi Mahatma Gandhi lah berkata, "Saya ingin masuk, saya ingin ke gereja." "Nggak boleh, pergi." Saudara sekalian, Mahatma Gandhi diusir dari gereja tersebut. Tidak diizinkan masuk. Ketika dia melangkahkan kaki meninggalkan gereja itu, Mahatma Gandhi lalu berkata, "Saya tidak akan pernah menginjakkan kaki saya lagi ke gereja." Saudara sekalian, Mahatma Gandhi pernah berkata, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen." Kenapa? Karena di dalam kehidupannya tidak mencerminkan mengenai Kristus yang nyata. Saudara sekalian, pendiri gereja Metodis bernama Wesley, dia pernah mengungkapkan sebuah perkataan. Dia mengatakan bahwa kehidupan dalam Kristus adalah kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus dan yang menarik orang kepada Kristus. Jadi seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka di dalam kehidupannya akan kemudian menarik orang untuk datang kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, saudara sekalian. Oleh karena itu, di dalam kehidupan Anda, di gereja, di rumah tangga, di tempat kerja Anda, dimanapun Anda berada, saudara sekalian, Anda harus menunjukkan identitas Anda sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Engkau harus menjadi terang di dalam dunia ini, menjadi garam di dalam dunia ini, yang menunjukkan kualitas yang berbeda, dan engkau bersinar seperti bintang yang terang di dalam kegelapan. Sehingga banyak orang
boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ada seorang teman, beliau dari India bernama Alexander. Dia adalah seorang direktur dari sebuah yayasan, gereja, dan kurang lebih ada 100 gereja yang dia buka di seluruh India. Bahkan dia mempunyai sekolah-sekolah dan universitas. Saudara sekalian, yang menarik adalah banyak orang-orang yang masuk ke dalam sekolahnya, khususnya anak-anak ini, mereka dididik dengan ajaran Kristen. Mereka yang dari latar belakang yang bukan Kristen, ketika masuk ke dalam sekolah Kristen yang didirikan oleh Alexander ini, mereka pelan-pelan akhirnya kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka percaya kepada Tuhan. Ternyata makin banyak anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Dan ini menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka. Karena memang sekolah yang didirikan oleh dia cukup bagus. Sehingga memang banyak anak-anak ingin masuk ke sekolah tersebut. Tapi di sisi yang lain mereka khawatir anak-anak mereka masuk lalu kemudian menjadi Kristen. Dan memang terbukti banyak anak-anak masuk ke dalam sekolah itu akhirnya menjadi Kristen. Terus kalian ada 3 orang ayah dari anak-anak tersebut yang kemudian berencana untuk membunuh Alexander ini. Mereka mengadakan satu strategi. 2 orang bawa pisau atau orang di depan, kemudian ketuk pintu dan memastikan bahwa memang Alexander ini yang buka pintu. Lalu 2 orang di belakang ketika tahu itu Alexander, maka yang di depan itu akan bergeser dan 2 orang akan maju dan kemudian membunuh dengan pisau. Rencananya begitu. Terus sekalian, maka 3 orang bapak ini pergi ke rumah Alexander. 2 orang di belakang sudah pegang pisau dan 1 orang maju ke depan ketok pintu. Selesai dia ketok pintu, tangannya nggak bisa diturunkan. Terus sekalian, ketika tangannya nggak bisa turunkan, 2 orang di belakang itu berkata kepada temannya, tangannya turunin dong. Dia bilang, nggak bisa turun nih. 2 orang temannya kaget. Mereka lalu maju ke depan, coba turunin tangan temannya. Temannya jadi kaku, tidak bisa bergerak. Saudara sekalian, melihat temannya kaku berdiri begitu, 2 orang temannya yang tadi pegang pisau langsung lari tinggalkan temannya yang berdiri kaku di depan. Ketika pintu dibuka oleh Alexander, dia kaget. Karena di depan pintu dia berdiri seorang bapak yang lagi begini, kaku. Dia kaget. Kamu siapa? Bapak itu berkata, saya salah satu ayah dari murid Anda. Kami sebenarnya datang hendak membunuh Anda. Saya bertiga, tapi teman saya 2 lari. Ketika saya ketuk pintu, tiba-tiba badan saya kaku semua. Mendengar kisah ini, kalau kita Alexander, apa yang kita lakukan? Kesempatan, mumpung dia kaku, tampar dulu. Kurang ajar kamu mau bunuh saya ya, sekalian. Tapi Alexander tidak melakukan itu. Ketika dia melihat ada orang kaku berdiri depan pintunya yang tadinya hendak membunuh dia, dia kemudian maju ke depan. Dia doakan di dalam nama Yesus. Saudara sekalian, mujizat terjadi. Orang ini tangannya kemudian lemas ke bawah dan bisa gerak lagi. Kemudian dibawa masuk oleh Alexander, dikasih minum. Dan dalam saat itulah terjadi komunikasi antara Alexander dengan ayah tersebut. Dan Alexander menginjili dia. Dan melalui kesaksian Alexander, melalui doa dia yang luar biasa, yang tadinya bapak ini kaku, akhirnya kemudian sadar ada Yesus Tuhan yang luar biasa. Malam itu dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu dia kemudian mencari 2 temannya, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menginjili mereka agar mereka percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekarang dia menjadi tangan kanan daripada Bapak Alexander di organisasi tersebut. Saudara sekalian, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seorang yang dikuasai, dibimbing, dipimpin untuk kemudian menghasilkan kualitas kehidupan Kristen yang nyata. Yang kedua, saudara sekalian, para murid bukan saja menerima kuasa surgawi, yang kedua, kita menerima
tugas surgawi. Di ayat yang ke-8b dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus mengatakan kamu akan menjadi saksiku. Dalam bahasa Yunani-nya martus, yang kemudian menjadi kata martir, yaitu seorang yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui, kemudian mati, saudara sekalian. Kata martir ini kita tahu seorang yang mati bagi Kristus. Yaitu di mana orang itu mengetahui, melihat, mendengar akan apa yang dia imani, yang dia yakini. Yesus berkata, kamu adalah saksi. Kamu adalah saksi. Anda dan saya adalah saksi untuk memberitakan mengenai Yesus adalah Tuhan ke seluruh dunia. Kemana saja kita pergi. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 dikatakan, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita melihat catatan gereja yang mula-mula ketika para rasul itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara sekalian, jadi ada satu kerinduan, satu keinginan untuk memberitakan akan Kristus yang telah mati, yang telah bangkit dan telah naik ke surga bagi kita semua. Seringkali kita berpikir, saya nggak bisa ngomong Pak Gilam. Saya nggak bisa berkhotbah kayak pendeta. Saya malu. Saya nggak punya waktu. Menginjili bukan satu hal di mana kita suka atau tidak suka, saudara sekalian. Tapi menginjili adalah satu bagian daripada kehidupan kita untuk menjalankan tugas surgawi ini. Di mana Kristus memberikan tugas ini kepada Anda dan saya. Tugas ini tidak diberikan kepada malaikat karena mereka tidak mengalami karya Kristus di atas kayu salib. Anda dan saya adalah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana dosa kita diampuni, di mana kita mempunyai jaminan hidup yang kekal. Dan inilah yang harus kita ceritakan. Saudara sekalian, Yesus berkata, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yesus tidak meminta Anda pergi yang jauh dulu, yang dekat dulu, Yerusalem, keluarga Anda. Di mana orang-orang yang ada di sekitar Anda, yang perlu Anda injili. Mungkin istri Anda, suami, orang tua, anak, kakak, adik, atau teman-teman satu kantor, mereka yang belum pernah mengenal Yesus. Saatnya kita berbicara untuk menceritakan mengenai pengalaman hidup kita. Anda tidak perlu menjadi seorang pendeta baru kemudian memberitakan Kristus lalu menginjil. Tugas penginjilan adalah tugas setiap Anda, tugas kita semua, tugas orang yang percaya kepada Tuhan. Norman Geisler di dalam bukunya Conversational Evangelism, dia menjelaskan mengenai metode yang paling baik dalam penginjilan adalah bagaimana dengan cara friendship evangelism. Yaitu kita menjadi teman dengan orang yang ada di sekitar kita. Atau teman yang sudah ada, kita injili. Tidak usah pikir yang jauh. Hanya orang-orang yang ada di dekat kita dan kita injili mereka. Perkenalkan Kristus kepada mereka melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita bisa nyatakan, kebaikan, kasih yang kita ungkapkan kepada mereka sehingga mereka bisa merasakan kasih itu. Ada seorang ibu, saudara sekalian, dia berusia 84 tahun dan dia hampir setiap malam pergi ke Times Square di New York untuk membagikan traktat kepada orang-orang yang ada di Times Square. Kurang lebih sudah 40 tahun dia melakukan hal ini. Di Times Square itu hampir tiap malam begitu banyak orang yang berkumpul dari seluruh dunia untuk menyaksikan kemegahan kota New York. Ibu ini pergi ke sana, namanya Moraz Irma. Dia membagikan traktat satu demi satu kepada orang yang ada di Times Square. Berharap bahwa ketika mereka pergi ke Times Square, bukan saja melihat
keindahan daripada kota New York. Bukan saja menikmati akan keindahan lampu-lampu, tapi juga orang-orang yang ada di Times Square itu boleh mengalami keselamatan di dalam Kristus. Ibu ini, Moraes Irma, 40 tahun melakukan penginjilan, membagikan traktat non-stop di Times Square. Terus sekalian, bahasa di dalam Pentakosta itu bukan glossolalia. Bahasa di hari Pentakosta bukan senolalia. Bahasa di Pentakosta bukanlah bahasa roh yang orang kenal glossolalia. Bahasa baru di Pentakosta bukanlah senolalia. Itu bahasa yang didengar oleh orang-orang dan mereka mengerti. Tapi bahasa yang ada di Pentakosta adalah satu bahasa yang baru, itu bahasa kasih. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah bahasa baru di hari Pentakosta. Bahasa yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Saya teringat ketika saya praktek setahun di GKJ Kartini. Saya ditempatkan sebagai pembina pemuda remaja di sana. Satu kali ada seorang remaja telepon saya lalu beritahu pada saya kalau papanya masuk rumah sakit. Kemudian saya minta nomor kamar ayahnya dan saya pergi besukin papahnya. Terus sekalian, papahnya ini belum pernah ke gereja dan memang tidak Kristen. Ketika saya berjumpa dengan bapak ini, saya tahu kalau bapak ini orang Kuntien, Kalimantan Barat, dan dia fasih berbahasa Ke, tapi agak sulit berbahasa Indonesia. Ketika saya bicara dengan dia, saudara sekalian, Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberitakan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada bapak ini. Tapi pada waktu itu karena saya baru lulus dari seminari, saya juga berpikir bahasa Kek saya tidak sehebat Bapak Philip Cendana. Saya malu, nggak berani, saudara sekalian. Lalu saya berpikir, nantilah Tuhan. Nanti kalau pulang, saya kasih tahu pendeta Philip. Saya kasih tahu dia ada seorang bapak yang sakit, bisa nggak besukin dan injili dalam bahasa Kek. Kemudian saya doakan dia dan saya pulang. Saya doakan supaya Tuhan Yesus sembuhkan dia. Besoknya saya terima telepon dari anaknya. Kalau ayahnya meninggal dunia. Saya kaget. Saya bilang, bukankah waktu saya besuk kemarin, papamu bilang baik-baik? Iya. Kau kilat, papa baik. Tapi nggak tahu mendadak dia mau makan buah apel, tahu-tahu dia pingsan dan akhirnya meninggal. Saya nggak percaya mendengar berita itu. Padahal bapak ini saya ketemu kemarin. Saya buru-buru ke Husada. Ketika sampai di rumah sakit Husada, saya pergi ke kamar jenazah. Dan saya lihat papahnya sudah terbujur kaku di sana. Anak remaja ini ketika keluar berjalan bersama dengan saya, bertanya kepada saya, kok kilat kan yang terakhir berjumpa dengan papa saya? Ada nggak cerita tentang Tuhan Yesus sama papa saya? Sang anak ini berharap mendapatkan satu kabar gembira dari saya. Saya gelengkan kepala. Saya bilang nggak ada. Terus sekalian, saya melihat kesedihan di hati anak ini. Ketika saya memimpin ibadah penghiburan, saya melihat anaknya nangis. Saya juga lebih nangis lagi, saudara sekalian. Ada seorang yang terbujur kaku di depan saya, yang sudah tidak bisa mendengar lagi Yesus mengasihi dia. Yesus mencintai dia. Oleh karena itu saya berkata, Tuhan, saya akan ambil komitmen. Saya mau belajar bahasa. Saya mau belajar lebih dalam lagi untuk memberitakan Injil. Akhirnya kemudian saya putuskan pergi ke Taiwan, belajar di sana 3 tahun, belajar bahasa Mandarin. Dan itu untuk membekali pelayanan saya. Di dalam kehidupan kita,
banyak orang di sekitar kita yang setiap hari mereka berjalan menuju kebinasaan. Mereka mungkin adalah ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita. Mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tegakah engkau melihat mereka menuju kepada kebinasaan? Inilah momennya, saatnya saudara sekalian. Ketika Anda sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita dengan bahasa yang baru di hari Pentakosta ini, itu bahasa kasih. Kita mengasihi mereka, memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus, boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan. Oleh karena itu saudara sekalian dikasihi Tuhan, doa saya, biarlah kepenuhan Roh Kudus ini boleh membuat kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, memancarkan kasih Kristus, dan kita mempunyai satu bahasa kasih untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka boleh diselamatkan, agar mereka boleh percaya kepada Tuhan, agar mereka boleh bersama-sama dengan kita satu saat nanti di dalam sorga yang kekal. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tapi biarlah bukan hanya kami mampu dengar, tapi kami mampu lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Roh Kudus yang ada di dalam diri kami masing-masing, yang boleh mempermaharui kami, memimpin, menuntun, mengarahkan kami sesuai dengan kehidupan firman Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, di dalam kepenuhan Roh Kudus ini boleh memberikan kami satu semangat untuk memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hamba berdoa menyerahkan bagi Sinode Gereja Kristen Jakarta, berkati untuk setiap hamba Tuhan yang ada di cabang-cabang maupun pos PI, berkati setiap pengurus, khususnya juga pengurus Sinode. Hamba serahkan juga bagi seluruh anggota jemaat GKJ, bila GKJ boleh Tuhan berkati, makin berkembang, makin banyak orang percaya melalui GKJ ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Hamba berdoa menyerahkan bagi jemaat yang pada saat ini mengikuti ibadah online. Mungkin ada yang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, apapun itu juga. Pada saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Biarlah Engkau berikan kami kekuatan untuk melewati segala kesulitan. Bagi yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, pemulihan terjadi karena Engkau adalah Tuhan penyembuh. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah itu boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saatnya kita akan meresponi setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita lewat persembahan syukur hari ini. Dan persembahan dapat kita berikan melalui scan barcode ataupun transfer rekening gereja lokal masing-masing. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat setiap berkat, buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Biar Tuhan yang berkati persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Kamu serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya baginya. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan
kepada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Semua bersuka. Kita semua bersuka. Haleluya. Kita akan menyaksikan warta jemaat tanggal 30 Mei 2021. Warta Sinode GKJ 30 Mei 2021. Kelas SMK Saya Murid Kristus. Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Kamis 3 Juni 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Penghambat Berbuah Bagi Kristus. Setan dan Pengaruhnya bagian kedua dengan pembicara Pendeta Bobby Mesak. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 3 dapat mempersiapkan diri dengan tepat waktu. Demikianlah warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan naikkan dosologi. Doa berkat akan dipimpin oleh GI Arilase. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di akhir daripada ibadah kita pada hari ini, mari kita mengingat kembali firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini, dan marilah kita pulang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu, arahkanlah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, dan kiranya Allah Tritunggal yang esa itu terus mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.